Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini tadinya saya mau servis ganti oli, tapi berhubung penasaran, akhirnya saya buka bak koplingnya ya, karena saya menggunakan oli diesel, mau lihat kebersihannya sama cek filter oli pertama saya yang original ya. Setelah kurang lebih 2 bulan ini, ya ternyata masih good ya, no gepeng-gepeng, nggak ada copot juga, berarti masih bisa digunakan. Nah, selanjutnya tinggal kita lepas bagian bak koplingnya. Ya, jadi di sini saya ya penasaran aja lah ya. Pakai oli diesel yang katanya bikin kinclong dalaman mesin, saya mau lihat nih sekarang. Oke, kita buka. Ini juga pakainya pakai packing KW ya, alhamdulillah nggak sobek. Oke. Oke sih ya, bersih ini, mantap. Bersih, nggak ada kuning-kuningnya ya. Nah, ini bagian hose koplingnya emang pecah satu buat itunya, buat kampas koplingnya, tapi nggak ada efek. Ini juga bersih ya, jadi patah satu nggak apa-apa ya. Koplingnya masih berfungsi ya, kecuali kalau patah dua mungkin ada efek yang lain. Oke, selanjutnya kita cek juga bagian kampas sama plat koplingnya, berhubung kemarin nggak diganti, jadi takutnya udah tipis banget, apalagi bagian plat koplingnya takutnya sudah baret-baret. Sekalian juga plat koplingnya mau coba ganti pakai yang bawaan XTR ya. Nah, ini yang bawaan motornya udah lama banget ini, emang sudah harusnya ganti ya, udah agak lemah. Nah, ini yang bawaan XTR nya sedikit lebih tinggi ya, ya karena emang masih baru, cuman diameternya lebih gede. Jadi di ujung bagian rumah koplingnya ini kita lepas dulu, di bagian rumah kaki empatnya ya, di lawan kaki empatnya itu si pernya ini susah masuk ya, di ujungnya tuh syarat ya. Ini pakai per kopling XTR ini syarat ini belum masuk semuanya loh, jadi perlu diperbesar lagi tuh. Kalau bawaan piston kan longgar, ini seret ya, takutnya ada efek yang aneh-aneh kalau dipaksa dipasang tanpa diperbesar lagi bagian dalamnya ya. Ini sama semua lubangnya. Nah, oke, kemudian cek kampas sama plat kopling yang bikin saya nyesek spot jantung ya. Ini kering total, anjir, kering total kampas sama platnya tuh. Padahal ini baru dibuka, motor juga baru dipakai tadi ya, tapi kering, tapi nggak gosong banget. Cuman emang tadi pas buka oli di tap ya, di bagian saringan pembuangannya itu emang ada gram-gram yang bisa di bertekstur ya, kemungkinan dari kampas ini nih. Ini kok bisa ya, ini sebelumnya saya pakai oli enduro, emang spesifikasinya buat motor, nggak ada ya, ada pelumasan. Sekarang dari pakai oli diesel jadi nggak ada, tapi bukan dari olinya sih saya yakin, soalnya selama sistem pelumasannya lancar, bahkan pakai minyak goreng pun kalau sirkulasi olinya lancar tetap bisa melumasi bagian kampas kopling, meskipun baik atau enggaknya ya tergantung ya. Ini sini kan kemarin-kemarin saya belah mesin ganti lahar gigi rasio as kopling kode 6202 yang bekasnya yang macet itu ada penutupnya. Sekarang saya pakai yang polos, kemungkinan dari situ atau dari si lebak kopling ya. Nanti kita coba cek. Ini enggak ada sama sekali, tapi di bagian kaki 4 sama lawan kaki 4-nya masih kinclong ya. Artinya ini kemungkinan belum lama olinya enggak ini ke sini, enggak masuk ke bagian kopling. Kemudian di bagian hose kopling tuh lihat di bawah sudah pada kotor. Nah, betul juga ya. Sebelum saya mau belah mesin, ternyata ini salah satu biang keroknya yang sudah kelihatan jelas ya. Seal bak koplingnya yang sobek ya, ini bisa menyebabkan mesin cepat panas, slip kopling juga ya, karena sirkulasi oli akan terganggu ke seluruh komponen mesin karena bocor lagi dari situ. Nih lihat dari filter pembuangan ya, saluran in sebelum disedot sama itu
pompa oli itu kok sampai kotor banget. Filter olinya masih oke. Alhamdulillahnya ya keburu dibongkar ya, penasaran. Neng, Mungkin kalau oli barunya langsung saya masukin setelah di tap, lain cerita ya, bisa lebih parah dari ini. oke, jadi buat sementara nggak akan saya pasang dulu, soalnya ternyata ada sesuatu. Jadi kampas koplingnya nggak terlalu masih oli, sekecelak pun, dan kemungkinan setelah melakukan pergantian gigi lahar gigi rasio as kopling yang sebelumnya ada penutupnya, ada kode Z nya, sekarang pakai yang polos, ternyata pas dibuka tadi ya kering sama sekali. Bahaya kalau terus-terusan dibiarin. Sama seal keruk as, ini seal keruk as juga sudah kayak gini. Jadi kemungkinannya atau karena seal keruk as yang sobek, jadi olinya bocor ya, karena semuanya oli dari filter ke sini masuk ke keruk as, kemudian ke bagian kopling gigi rasio, kemungkinan bocor lagi ya karena sealnya sobek. Atau bisa juga karena lahar gigi rasio yang harusnya ada kode Z, ada penutupnya, ini polos, jadi harus ganti lahar, belah mesin lagi, ganti seal keruk as. Kalau misalkan kampas kopling tadi kan sudah slip ya, tapi belum habis. Untuk membuktikan kalau memang sumbernya dari lahar sama seal keruk as, berarti ini jangan dulu diganti. Kalau nanti setelah dipakai ada perubahan, dibongkar lagi ternyata mulai basah sama oli, berarti memang penyebabnya karena antara dua ya, seal keruk as sama lahar gigi rasio as kopling yang kemarin diganti pakai yang polos. Karena sebelumnya nggak kayak gini ya, selalu basah sama oli, atau karena oli ya, yang sebelumnya olinya memang untuk motor, sekarang pakai oli diesel, tapi harusnya ya kalau ada pelumasannya ada ya tetap basah ya. Dan buat per kopling yang tadi mau saya pakai yang XTR ini ya, ini dihamplas seset TC, jadi mendingan dibubut ya, mendingan dibubut buat digedein lagi sedikit. Oke, jadi ini part satunya, nanti part 2 nya kalau sudah kumpul komponennya kita belah lagi lah ya mesinnya. Secara keseluruhan buat oli sel Rimula R4 Plus nya 15W40 ini bisa meredam suara kasar ya, nggak terlalu cepat panas, kebersihan dalam mesin terjaga sih, oke lah ya. Kalau untuk mesin-mesin tua kayak gini oke. Oh ya, kalau gitu sampai jumpa nanti setelah komponen-komponennya datang lagi, kita lanjut lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.